Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai pasar oligopoli dan topik yang akan kami angkat yaitu pasar provider jaringan seluler Indonesia. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Tasya Angelia, lalu Gilang Riza Dewana Putra, Gina Najla Afifah, dan Vira Puspasari. Nah, seiring dengan kemajuan yang pesat di bidang teknologi komunikasi, saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan untuk masyarakat umum saja, akan tetapi juga menjadi prospek bisnis yang prospektif. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting yang dianggap dapat membantu dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Sejak ditemukannya alat komunikasi, gerak hidup dan pola pikir konsumen berubah seiring hadirnya telepon seluler. Bisnis operator seluler dari tahun ke tahun semakin meningkat dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Nah, berikutnya kami sajikan infografis data dari rata-rata kecepatan internet mobile seluler global per Januari 2019. Nah, rata-rata kecepatan internet mobile seluler di Indonesia menduduki peringkat ke-43 dari total 45 negara, yang artinya kecepatan internet di Indonesia masih tergolong kedua paling lemah dari negara lainnya. Kecepatan internet seluler Indonesia tercatat sekitar 10,5 Mbps, sementara rata-rata kecepatan internet seluler dunia ada di angka 25,1 Mbps dan naik 18% tiap tahunnya. Lalu berikutnya, di sini disajikan data infografis dari peringkat pertumbuhan internet, populasi yang mengakses internet per Januari 2020. Di sini ada 20 negara yang dimana peringkat pertama diduduki oleh negara India yang memiliki total jumlah 127.610.000 pengguna. Lalu peringkat kedua ada Cina dengan total 25.490.000 pengguna dan Indonesia berada di peringkat ketiga dengan pertumbuhan populasi yang mengakses internet sebesar 17% dalam 1 tahun terakhir. Angka ini sama dengan 25,3 juta pengakses internet baru dalam setahun. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gina Najla Afifah. Dipersilahkan, Gina. Terima kasih, Tasya. Berikut terdapat data tren pengguna internet global. Bisa kita lihat, di sana terdapat top 25 negara pengguna internet secara global. Cina merupakan negara pada peringkat pertama, lalu US pada urutan kedua, dan India pada urutan ketiga. Sedangkan untuk negara Indonesia berada pada peringkat ke-6. Dengan jumlah pengguna internet pada tahun 2013 sebanyak 72,8 juta pengguna dan pada tahun 2018 sebanyak 123 juta pengguna. Dapat kita simpulkan bahwa ada kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun. Next. Berikut merupakan data terbaru pengguna internet pada tahun 2019 sampai 2020. Jumlah pengguna internet Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII, hingga kuartal 2 tahun 2020, jumlah pengguna internet Indonesia ada 196,7 juta orang atau 73,7% dari total populasi masyarakat di Indonesia, yaitu sebanyak 266,9 juta berdasarkan data BPS. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,9% atau setara 25,5 juta pengguna dari
periode yang sama pada tahun lalu. Next. Berikut ini adalah penyebaran pengguna internet di berbagai wilayah di Indonesia. Pada Pulau Sumatera terdapat 18,6 juta pengguna, pada Pulau Kalimantan terdapat 4,2 juta pengguna, pada Pulau Sulawesi terdapat 7,3 juta pengguna, pada Pulau Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku terdapat 5,9 juta pengguna, dan pada Pulau Jawa Bali terdapat 5,52 juta pengguna internet. Dapat kita lihat bahwa pengguna di Pulau Jawa masih berkontribusi terbesar terhadap kenaikan jumlah pengguna internet pada survei tersebut, yakni 56,4%. Kedua terbesar berasal dari Pulau Sumatera dengan 22,1%, disusul Pulau Sulawesi 7%, lalu Kalimantan 6,3%, Bali Nusa Tenggara 5,2%, dan Maluku Papua 3%. Next. Pangsa pasar atau market share. 3 operator seluler, yakni Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat, memiliki jumlah pelanggan yang bila ditotal sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia. Total ketiga operator ini memiliki pelanggan sebanyak 280 juta lebih. Pada data di samping bisa kita lihat, dari data terbaru, yakni pada kuartal 1 tahun 2021, Telkomsel sebesar 60,5%, XL Axiata sebesar 20,5%, dan Indosat 22%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vira Puspasari. Silakan Vira. Oke, terima kasih Gina. Selanjutnya di sini ada top brand. Telkomsel masih menjadi juara bertahan dengan predikat operator seluler dengan performa terbaik secara keseluruhan. Operator seluler plat merah tersebut meraih skor 29.466 poin. Di belakang Telkomsel, operator seluler terbaik di Indonesia secara berurutan adalah Tri Indonesia dengan skor 19.824 poin. Selanjutnya ada XL Axiata dengan skor 19.646 poin, dan ada M3 Uridu dengan skor 18.249 poin, dan Smartfren dengan skor 16.892 poin. Selanjutnya itu ada data persaingan harga dari beberapa provider. Yang pertama itu ada harga paket internet unlimited per bulan. Pada kedudukan pertama ditempati oleh Telkomsel dan Bayu dengan harga 150.000. Yang kedua itu ada XL Axiata dengan harga 105.000, dan yang ketiga itu ada Indosat dan Smartfren dengan harga 100.000. Yang keempat ada Axis dengan harga 98.000, dan yang terakhir itu ada Tri dengan harga 70.000. Sedangkan harga paket internet per 10 GB pada kedudukan pertama ditempati oleh Axis dengan harga 75.000, yang kedua ada Telkomsel dengan harga 58.000, yang ketiga ada Indosat, Smartfren, dan Tri dengan harga 30.000, dan yang terakhir itu ada Bayu dengan harga 20.000. Selanjutnya ada skema jaringan internet. Satelit merupakan salah satu medium yang digunakan dalam transmisi komunikasi. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya di atas bumi. Sistem transmisi data dengan jaringan satelit juga disebut dengan VSAT, yaitu Very Small Aperture Terminal. Sebenarnya VSAT ini merupakan stasiun penerimaan sinyal dari satelit dengan antena penerimaan berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Oleh karena itu, piringan VSAT tersebut menghadap ke sebuah satelit geostasioner. Keunggulan dari VSAT yakni mencakup jangkauan terjauh, yaitu dapat mencapai setengah permukaan bumi karena menggunakan relay dari satelit. Adapun kekurangannya yaitu koneksinya rentan terhadap gangguan cuaca,
makan tempat, mempunyai tingkat hambatan yang lebih tinggi dibandingkan kabel, dan akibat dari jarak antara satelit dan bumi yang relatif jauh, mengakibatkan adanya delay propagasi yang signifikan. Selanjutnya ada kebijakan dan regulasi tentang internet. Dalam UU atau peraturan pemerintah. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 dengan arah kebijakan tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251J. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 dengan arah kebijakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 01-M.Kominfo-01-2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 250. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 dengan arah kebijakan yaitu tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner diadakan dengan tujuan mengetahui seberapa banyak penggunaan kartu provider dan seberapa puas responden terhadap penggunaan jaringan seluler yang telah diadakan oleh berbagai macam provider. Sebanyak 46 responden telah mengisi kuesioner tersebut dengan cakupan kuesioner di wilayah Tangerang. Berikut adalah datanya. Berikut adalah data pilihan provider jaringan seluler oleh responden. Telkomsel menempati peringkat pertama, yaitu sebanyak 24%. Yang kedua ada Indosat sebesar 22%. Peringkat ketiga diduduki oleh XL dan Tri, yaitu masing-masing sebanyak 20%. Lalu sebanyak 7% responden tidak memilih. Lalu ada sebanyak 4% responden memilih Axis dan 2% memilih Smartfren. Next. Selanjutnya ada data survei kepuasan terhadap jaringan seluler. Sebanyak 15% responden sangat puas terhadap jaringan seluler yang mereka gunakan. Selanjutnya ada 70% responden puas terhadap jaringan seluler yang mereka gunakan. Lalu ada 15% juga responden kurang puas terhadap jaringan seluler yang mereka gunakan. Selanjutnya, berikut ini ada data rating kepuasan terhadap kecepatan jaringan seluler. Sebanyak 1 responden memilih rating 5, sebanyak 6 responden memilih rating 3, sebanyak 6 responden memilih rating 7, lalu ada sebanyak 24 responden memilih rating 8. Selanjutnya ada 8 responden memilih rating 9 dan yang terakhir ada 4 responden memilih rating 10. Rata-rata responden memilih rating 8 yang artinya puas terhadap kecepatan jaringan seluler yang mereka gunakan. Selanjutnya next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.